Apa yang akan terjadi dalam 100 kuintilion tahun? Adakah kemungkinan cicit dari cicit Anda yang jauh akan menanyakan pertanyaan yang sama, tapi dia sendiri kemungkinan besar akan berbeda dengan Anda, ya, seperti Liquid T-1000 Terminator dari Terminator 2 Judgment Day. Ini adalah Metal Arnie seperti di film aslinya karena dia harus bertahan dalam suatu kondisi menyusul banyak bencana besar, yaitu jika dia sempat dilahirkan. Karena berdasarkan teorema argumen kiamat oleh astrofisikawan Brandon Carter, setelah 10.000 tahun, ada kemungkinan 95% kalau umat manusia akan lenyap. Setelah 7 juta tahun, molekul DNA akan benar-benar membusuk, sehingga peradaban lain akan mampu untuk hidup kembali, membangkitkan kesetaraan biologis kita. 100 juta tahun berikutnya, bumi akan bertabrakan dengan meteorit yang sebanding dengan yang menyebabkan kepunahan dinosaurus. Dan setelah 22 miliar tahun, alam semesta kita, menurut teori Big Rip, akan memberhentikan keberadaannya. Dengan kata lain, orang akan memiliki banyak kesempatan. Mereka mengakhiri hari-hari mereka. Tetapi bagaimana jika keturunan kita berhasil menghindari semua bahaya ini dan beradaptasi dengan kondisi baru? Seperti apa dunia di 10 ke 20 tahun kekuasaan jika video ini entah bagaimana ditonton oleh keturunan jauh kita? Untuk memudahkan memahami angka ini, saya akan memberikan beberapa contoh. 100 kuintilion detik adalah 200 kali lebih besar dari jumlah waktu yang telah berlalu sejak Big Bang hingga hari ini. Dalam 100 kuintilion langkah, Anda dapat berjalan melalui 1/10 dari Bima Sakti. Dengan 100 kuintilion gelas, Anda dapat mengosongkan semua lautan di dunia di planet kita 20 kali lipat. 220 triliun pound akan menjadi berat 20 atmosfer bumi, dan 100 barrel besar akan diperlukan untuk menampung 100 triliun bakteri. Jadi apa yang akan dilihat oleh keturunan kita di masa depan yang sangat jauh ini? Mungkin ada baiknya memulai dengan apa yang tidak akan mereka lihat. Dalam realitas, mereka tidak akan melakukan banyak dari apa yang kita lihat sebagai kesenangan hidup yang biasa-biasa. Misalnya, mereka tidak akan pernah menikmati pemandangan air terjun Niagara yang menurut beberapa perkiraan tidak akan mengalir lagi setelah 50.000 tahun, atau melihat anak anjing yang bermain di rumput karena setelah 500 juta tahun luminositas matahari dan suhu planet kita akan bertambah banyak, sehingga hewan dan tumbuhan tidak akan bisa hidup di permukaannya. Setelah beberapa waktu, konsentrasi CO2 akan turun di bawah ambang kritis, sehingga fotosintesis akan berhenti. Penghuni masa depan yang jauh tidak akan dapat menyaksikan gerhana matahari total, karena setelah 600 juta tahun, bulan akan menjauh dari bumi sedemikian rupa sehingga hal ini menjadi tidak mungkin. Tidak akan ada tempat untuk berenang karena air laut akan lenyap. Jauh dari lampu kota, mereka tidak akan lagi menikmati cahaya Bima Sakti yang dalam 4 miliar tahun akan bertabrakan dengan galaksi Andromeda dan bergabung menjadi satu super galaksi yang disebut Milkomeda. Pada saat itu, kota-kota dan secara umum semua makhluk hidup mungkin akan lenyap dari bumi karena suhu di permukaan bumi akan mencapai 2060 derajat Fahrenheit atau 1130 derajat Celcius. Kondisinya akan mendekati apa yang kita lihat di Venus hari ini. Beberapa organisme yang tersisa, koloni uniseluler di Danau Alpine dan gua bawah tanah akan menghilang pada saat suhu mencapai 296 derajat Fahrenheit atau 147 derajat Celcius. Alasan bencana suhu seperti itu adalah penghentian inti bumi, rotasi yang menghasilkan medan magnet. Tidak ada rotasi berarti tidak ada perlindungan alami dari matahari. Koneksi terakhir yang akan tetap ada antara kita dan kerabat jauh kita menurut BBC adalah laptop di mana titanium tidak akan mulai berkarat sampai setelah 100.000 tahun. Saat itu, kita akan melihat bintang yang sama sekali berbeda di cakrawala karena pergerakan bumi melalui galaksi, dan masih akan ada monumen kemanusiaan.
seperti piramida di Giza dan Gunung Rushmore yang akan berdiri selama lebih dari 1 juta tahun, asalkan kita tidak menghancurkannya sendiri. Semua kaca juga akan rusak pada saat itu. Infografi dari ahli BBC tentang masa depan kita ternyata begitu penuh dengan peristiwa sehingga bahkan bentuk garis waktu yang melengkung membuatnya hampir tidak mungkin mengakomodasi semua peristiwa penting di masa depan yang diharapkan. By the way, tidak ada akhir dunia pada garis waktu ini setelah 10.000 tahun menurut Carter, tetapi ada menurut kalender Maya setelah 5.125 tahun. Setelah 5 juta tahun menurut beberapa perkiraan, tidak akan ada lagi pria karena degenerasi kromosom Y. Masa depan tidak lebih optimis dalam 10 juta tahun ketika ledakan supernova akan menghujani bumi dalam radiasi gamma yang akan menyebabkan kematian massal. Sisi positifnya, kolonisasi seluruh galaksi setelah 50 juta tahun dicatat pada garis waktu yang sama, yang berarti bahwa mungkin orang dapat bertahan hidup dan menemukan cara dan tempat keberadaan yang berbeda. Mereka akan dapat melihat, bahkan jika itu bukan dari bumi, sesuatu yang menarik yang tidak akan kita lihat karena itu tidak akan terjadi sampai jauh di masa depan. Misalnya, penyatuan benua menjadi super benua setelah 250 juta tahun yang akan terjadi menurut salah satu dari 3 skenario. Novo Pangea melalui koneksi Australia dengan Asia Timur dan pergeseran Antartika ke utara Amazia, melalui penggabungan benua Amerika dan migrasinya menuju Eurasia, atau Pangea Proxima melalui penyatuan semua benua saat ini. Mereka juga akan dapat mengamati transformasi matahari menjadi raksasa merah karena kehabisan hidrogen yang akan dimulai dalam 5,4 miliar tahun, dan setelah beberapa miliar lagi matahari akan mencapai radius maksimumnya 256 kali lipat dari sekarang, yang akan menghancurkan Merkurius, Venus, dan mungkin bumi. Kemudian akan berubah menjadi kate putih karbon oksigen dan hanya tersisa 54% dari masa saat ini. Akhirnya ia akan berakhir sebagai black dwarf yang secara tajam akan mengurangi suhu dan kecerahannya membuatnya tidak dapat dibedakan dengan mata manusia. Tapi kemudian datanglah akhir dengan huruf kapital E atau koyak besar. Ketika semua materi tidak akan ada lagi karena perluasan semesta dan semua jarak akan menjadi tak terbatas. Namun, ini hanya satu versi kiamat. Kita tidak perlu takut, kata Lisa Randall, kosmologi terkenal dari Harvard, karena orang-orang akan lenyap begitu saja, atau mereka akan menemukan planet berpotensi layak huni, galaksi, dan kemungkinan alam semesta. Teori-teori ini terdengar terlalu jauh bagi banyak orang, tetapi ada juga skenario yang berada di antara keduanya. Misalnya, seperti apa ini ketika Anda memikirkan cinta? Apakah itu dalam kata-kata atau dalam gambar? Sementara eksperimen pada Hadron Collider belum membawa umat manusia ke fisika baru, ini akan mungkin terjadi ketika tingkat energi yang lebih tinggi tercapai. Tetapi kuncinya di sini mungkin adalah materi gelap yang komposisinya masih belum diketahui meskipun menempati 85% dari semua materi di semesta. Energi gelap berpotensi menjadi semesta setelah Big Rip karena menciptakan kondisi yang identik dengan yang ada sebelum pembentukan semesta kita. Kemudian setelah periode ekspansi ruang yang cepat, energi gelap akan berubah menjadi partikel, antipartikel, dan radiasi yang akan mengarah ke Big Bang lain lagi, dan semuanya akan dimulai dari awal lagi. Tetapi hasil lain juga mungkin terjadi.
galaksi akan mulai bergabung dalam 100 miliar tahun, sementara mereka kehilangan awan gas yang diperlukan untuk pembentukan bintang. Akibatnya, semua bintang akan mati. Hanya kate putih dan coklat, bintang neutron, dan lubang hitam yang akan tetap berada di alam semesta. Ada juga kemungkinan kalau ledakan supernova akan terjadi begitu kuat sehingga semua materi bintang akan lenyap di luar angkasa tanpa meninggalkan apapun. Menariknya, lubang hitam juga bisa meledak. Hal ini terjadi karena hilangnya massa yang terjadi ketika ia memancarkan berbagai partikel elementer ke luar angkasa, sebuah fenomena yang dikenal sebagai radiasi Hawking. Saat massa dan ukuran lubang hitam itu berkurang, laju penguapan dan suhunya meningkat, yang terakhir dapat mencapai nilai setinggi di matahari. Dan bahkan dengan itu, lubang hitam hidup selama lebih dari 150 kuntilion tahun. Pada detik terakhir kehidupan lubang hitam, pelepasan energi 1 miliar kali lebih kuat daripada bom yang dijatuhkan di Hiroshima. Secara teoritis, setelah lubang hitam terakhir mati dalam sekejap, kegelapan yang benar-benar abadi akan mencakup semesta. Namun, skenario seperti itu mungkin tidak terjadi. Dalam hal ini, lubang hitam akan ada tanpa batas. Akhirnya, di periode dari 10 hingga 100 kuintilion tahun, semua sisa bintang ini akan dikeluarkan dari galaksi karena akumulasi energi dalam jumlah yang cukup, atau akan berubah menjadi lubang hitam supermasif di pusatnya. Setelah itu, hanya debu yang tersisa dari semesta, beberapa jenis partikel elementer, dan radiasi dengan energi yang sangat rendah dan panjang gelombang yang panjang. Kemudian setelah 100 kuintilion tahun, planet kita, menurut perkiraan para peneliti, akan mati, jatuh ke matahari karena kehilangan energi orbitnya jika matahari yang telah berubah menjadi raksasa merah tidak menyerapnya lebih awal. Ringkasnya, dalam 100 kuintilion tahun mendatang, bumi dan seluruh alam semesta akan mengalami banyak guncangan yang akan lebih dari sekali menempatkan spesies manusia pada risiko kepunahan total. Tapi orang masih punya kesempatan. Akankah mereka gunakan? Jika Anda menyukai video ini, berikan jempol, subscribe channel ini, klik bel untuk mengaktifkan notifikasi video baru, dan jangan lupa untuk merekomendasikan kami ke teman Anda.